Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya cintai, saya banggakan. Baru saja saya menerima pesan khusus dari Gus Abbas Buntet Cirebon. Hari ini hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023. Gus Abbas mengkabarkan kepada saya bahwa saat ini sedang beredar fitnah, hoax yang ditebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ketakutan, yang khawatir atas terbentuknya Laskar Sabilillah di sejumlah tempat. Laskar Sabilillah ini adalah bentukan dari Gus Abbas Buntet Cirebon yang dimaksudkan untuk menghadang tindakan-tindakan yang batil yang dilakukan oleh oknum-oknum kelompok Pahlawi terkait banyak hal, terkait persekusi, terkait pembelokan sejarah, pemotongan sejarah di Nusantara ini yang dilakukan oleh oknum-oknum Pahlawi Habib ini. Nah, oleh karena itulah untuk menghadang ini, untuk mensikapi ini, Gus Abbas Buntet membentuk apa yang disebut dengan Laskar Sabilillah Wali Songo. Beberapa waktu yang lalu, beliau memerintahkan kepada seluruh orang yang sepakat di jaringan ini membentuk untuk mendeklarasikan Laskar Sabilillah. Termasuk di Banyumas, saya ditugaskan oleh beliau untuk membentuk Laskar Sabilillah di Banyumas ini. Nah, fitnahnya apa? Fitnahnya ya ini bahwa nggak tahu siapa yang membuat ini, tapi ya saya kira tidak jauh-jauh dari kelompok mereka. Kelompok Muhyiddin saya kira, atau kelompok yang pro dengan Pahlawi. Ya, ini mengatakan bahwa Laskar Sabilillah ini adalah laskar bentukan ex-FPI. Ini kan lucu. Jadi Laskar Sabilillah dituduh sebagai kelompok dari gerombolan-gerombolan ormas ex-FPI yang sudah dilarang itu. Ini kan berbanding 180 derajat dari kenyataan. Justru kita sedang menghadang orang-orang di barisan kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang pro Pahlawi, yang suka membuat onar, yang suka membuat kebatilan, yang suka memotong sejarah di Nusantara ini. Itu yang sedang mereka hadapi. Kita bukan dari mereka, kita bukan bagian dari mereka, dan mereka bukan bagian dari kami. Ini fitnah, dan ini sedang disebarkan di sejumlah kanal media sosial. Narasinya begini. Jadi di atasnya ada fotonya Gus Abbas yang memerintahkan atau memberikan instruksi agar segera dideklarasikan Laskar Sabilillah di sejumlah atau di banyak tempat di Indonesia. Nah, ditulis begini, hati-hati ikhwan akhwat, jangan terpancing ikut-ikutan ini. Ormas FPI yang sudah dibubarkan pemerintah sebagai ormas teroris, jajaran pentolan-pentolan di atas tak disentuh hukum, dihukum atas kegiatannya kecuali cuma Imam Jumbo. Maka kini mereka bebas menyebarkan teror kembali dengan cara halus yang awalnya mendirikan geng Laskar Sabilillah dengan iming-iming yang ditawarkan oleh pimpinan pusat di Jakarta ke daerah-daerah, yaitu gelar Panglima bikin bangga yang menjadi pemimpin di masing-masing daerah, sehingga kroco-kroco di daerah semangat lagi untuk membuat gerakan atau ngefront pengacau Indonesia lagi. Untuk menarik simpati warga Nahdien yang di NU dan masih tunduk pada karisma para habaib, dibuatlah simbol logo dengan menyematkan 9 bintang seperti logo NU. Itu narasinya begitu. Jelas ini adalah fitnah kubro. Fitnah besar yang khawatir atas kemunculan Laskar Sabilillah Wali Songo, bentukan Gus Abbas ini. Ya, siapa yang percaya? Kalau orang yang mengikuti perkembangan dan dinamika di media sosial atas kasus ini, tidak mungkin percaya kalau Gus Abbas kok dikatakan sebagai pro FPI, dikatakan sebagai kelompok FPI reborn untuk meneruskan apa yang telah dirintis oleh FPI yang sudah dibubarkan negara itu. Ya nggak mungkin, orang waras nggak mungkin percaya itu. Karena semua orang sudah tahu siapa Gus Abbas. Ceramah-ceramahnya di sejumlah tempat begitu kerasnya, begitu tegasnya, menghajar oknum-oknum Pahlawi yang ditemukan di banyak titik, memotong, membelokkan sejarah makam-makam tokoh Nusantara menjadi bin Yahya, bin Pahlawi.
Itu yang paling keras hari ini mubalik di atas panggung ya, beliau. Yang lain masih malu-malu kucing. Iya, selain Kiai Mat dan beberapa tokoh yang lain, yang paling keras mubalik dai panggung yang jam terbangnya hampir tidak pernah berhenti adalah Gus Abbas Buntet Cirebon ini. Kok dikatakan sebagai orang FPI, kelompok FPI? Siapa yang percaya? Justru Gus Abbas yang sedang melawan kelompok-kelompok mereka itu. Sedikit saya tambahkan, biar orang paham siapa Gus Abbas itu. Gus Abbas Buntet Cirebon ini, yang hari ini membentuk Laskar Sabilillah, dan hari ini beliau adalah panglima tertingginya di Laskar Sabilillah Wali Songo ini. Beliau adalah cucu dari Mbah Abbas Buntet Cirebon. Tahu Mbah Abbas Buntet Cirebon siapa? Beliau adalah panglima perang Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama yang dideklarasikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan puluhan kiai lain di Surabaya 22 Oktober 1945 yang hari ini kita peringati sebagai Hari Santri Nasional. Itu panglima perangnya adalah Mbah Abbas Buntet Cirebon 1945 yang lalu, yang kemudian meletuslah perang besar, perang sipil 10 November di Surabaya. Perang besar 10 November 1945 itu adalah perang sipil yang dikomandoi oleh para kiai NU saat itu di bawah tampuk pimpinan Mbah Abbas Buntet Cirebon untuk mengusir penjajah, sekutu dan Belanda yang mencoba-coba merebut kemerdekaan Indonesia ini. Mengapa kita katakan perang sipil? Karena itu negara kita baru lahir. Kita merdeka 17 Agustus 1945. Agustus, September, Oktober, 22 Oktober. Mbah Hasyim Asy'ari dan seluruh kiai se-Jawa dan Madura mendeklarasikan resolusi jihad NU melawan sekutu. Atau sekitar 2 bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Rentang waktu 2 bulan, kira-kira NU negara ini sudah punya tentara belum? Belum. Adanya adalah laskar Sabilillah bentukan para kiai ini. Indonesia belum punya tentara, belum punya senjata, baru merdeka. Ya TNI atau ya tentara kita. Hari lahirnya adalah 5 Oktober, baru lahir. Ya, baru lahir. 2 minggu setelah lahir sekutu datang. Jadi belum punya pasukan. Adanya adalah pasukan-pasukan laskar Sabilillah, laskar Hizbullah yang dibentuk oleh para YNU di bawah komandonya Mbah Abbas Buntet Cirebon. Jadi kalau hari ini Gus Abbas sebagai cucunya Mbah Abbas Buntet Cirebon itu sudah pas, sudah cocok masuk baik secara ideologis maupun biologis. Beliau lah memang yang sangat layak untuk meneruskan perjuangan jihad mengusir penjajah di bumi Nusantara hari ini. Walaupun penjajahnya bukan penjajahan fisik pakai senjata seperti dulu Belanda dan sekutu datang ke Indonesia, tapi ini adalah neokolonialisme. Penjajahan gaya baru yang dibawa oleh orang-orang kelompok keturunan imigran-imigran dari bangsa asing yang mencoba ingin menguasai mental spiritual anak-anak bangsa ini. Yang mencoba memperbudak anak-anak Nusantara, tapi anak-anak Nusantara orang pribumi itu nggak pada sadar. Jadi budak-budak mereka. Sejarahnya dipotong. Semangat dulu JNU mengorbankan resolusi JNU sekarang mana? Warisan-warisan ideologis, warisan-warisan biologis belum banyak yang berani untuk melawan pembelokan dan sejarah-sejarah yang dipotong oleh mereka ini. Hanya Gus Abbas yang sampai hari ini saya cermati, yang berani lantang terang-terangan melawan oknum-oknum Pahlawi yang sudah terbukti banyak fakta membelokkan dan memotong sejarah-sejarah di Nusantara ini. Maka sekali lagi, yang terakhir, jangan percaya. Itu adalah fitnah dari kelompok pro mereka yang mencoba ingin menggembosi agar orang tidak percaya tentang Laskar Sabilillah ini. Percayalah, Laskar Sabilillah bukanlah orang-orang ex-FPI. Justru Laskar Sabilillah adalah pasukan, kelompok orang yang sedang berjuang menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, yang sedang berjihad untuk membela tanah airnya,
yang sedang berjihad membela bangsa dan negaranya dari rongrongan penjajahan gaya baru yang dikompori oleh keturunan-keturunan imigran itu, membelokkan, memotong sejarah. Ini tidak bisa kita biarkan. Kalau dibiarkan, negara yang menjadi taruhannya, bangsa dan negara ini menjadi taruhannya. Oleh karena itulah, sekali lagi, mari kita bersama-sama bergabung dengan pasukan Sabilillah bersama Gus Abbas Buntet Cirebon ini. Demi apa? Demi membela harga diri dan martabat bangsa dan negara. Demi membela dan meneruskan perjuangan para leluhur bangsa ini yang telah mengorbankan ratusan ribu bahkan mungkin jutaan jiwa, nyawa untuk berjuang, berjihad, mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Bila taufik walidayah wa ridho walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.